Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakah wa siyama naharihi wajiba wa qiyama lailihi tatawwu'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pendengar di mana saja berada, Soimin, soimat, rahimakumullah. Selayaknya lah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan karunia kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah, serta nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga kita sama-sama dapat menemukan bulan suci Ramadan, menunaikan puasa di bulan Ramadan. Semoga aktivitas kita di bulan suci Ramadan ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak lupa kita lantunkan salawat dan salam kepada baginda kita, kecintaan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar di mana saja berada, pada kali ini kami akan menyampaikan tausiah singkat tentang Ramadan, membangun pola hidup sehat. Kita sebagai orang Islam, di samping berdoa, kita pun supaya berikhtiar dengan zahiriyah, ikhtiar yang nyata. Ada moral, ada material. Moral kita menyerahkan kepada Allah dan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Material adalah ikhtiar zahiriyah, supaya badan kita sehat, mudah-mudahan jiwa kita sehat. Al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Mudah-mudahan kita seperti itu, akalnya sehat, jiwanya sehat. Dengan berpuasa, insya Allah akan membentuk akal yang sehat, jiwa yang sehat. Kenapa tidak? Kenapa? Karena di dalam puasa banyak sekali pelajaran. Belajar disiplin. Disiplin apa? Kapan kita makan? Kapan kita tidak boleh makan? Dan kapan kita memulai makan? Sehingga dalam Islam dilarang berpuasa wisol. Berpuasa wisol itu nyambung terus menerus sehari semalam, tidak ada buka, tidak ada sahur. Jadi 24 jam. Artinya buka dan sahur ya 24 jam itu. Maka dalam Islam diatur, diukur juga kemampuan badan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali dengan sekemampuannya. Puasa ini sudah diukur oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat yang dicontohkan.
Sehingga kita umat-umat sekarang ini hanya mengikuti, melanjutkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya supaya puasa kita itu membangun pola hidup sehat. Nabi SAW bersabda di dalam kitab Durratun Nasihin, di dalam kitab Riyadus Shalihin, bab fadlus sahur wa ta'khirihi ma lam yakhsha tulu'al fajr. Di dalam bab menerangkan keutamaan sahur dan mengakhirkan sahur selama tidak khawatir nabrak dengan terbitnya fajar. Jadi makan sahur sangat disunahkan dan diakhirkan, tetapi ada jenjang, sehingga di dalam beragama di Indonesia khususnya para alim ulama ada menjadwalkan imsak dan fajar. Imsak artinya di sini warning, siap-siap, aba-aba, jangan sampai nabrak waktu fajar. Maka sebelum subuh mulai belajar menahan. Tetapi apabila kita kesiangan, tahu-tahu ada sudah jadwal imsak, boleh makan saja sampai sebelum azan subuh. Setelah azan total tidak boleh makan. Maka di sini Nabi kita Muhammad SAW bersabda, yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Tasahharu, kalian menunaikan sahurlah, makan sahurlah. Fa inna fis sahuri, maka sesungguhnya di dalam makan sahur itu barakatan, ada barokahnya. Soal banyak sedikit itu tergantung ukuran kita ketika makan. Secara zahiriyah kita juga perlu asupan makanan-makanan yang nutrisi yang bagus untuk badan kita, yang tahu diri kita. Di antaranya ada 5 tip makan sehat. Pertama, makan sahur dan berbuka dengan menu yang sehat. Yang kedua, perbanyaklah minum air putih di malam hari. Yang ketiga, mengkonsumsi vitamin dari buah-buahan dan sayuran. Yang keempat, cukup tidurnya. Yang kelima, tetap rutin berolahraga. Itu diantaranya tip 5 supaya sehat badan kita. Jadi pertama, makan sahur. Jadi tidak boleh meremehkan. Walaupun mungkin seteguk air, walaupun makan setengah piring, itu diharuskan. Yang kedua, Nabi menganjurkan untuk berbuka segera. An Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qol, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjilu fil al-fitrah. Rawahu Bukhari atau muttafaqun alaihi. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas, terus menerus seseorang, bi khairin, disebut dengan kebaikan, ma'ajjilul fitr, selagi dia menyegerakan berbuka. Jadi kita ketika azan beduk maghrib, segera kita minimal dibatalkan minum. Ntar aja, kita masih kuat, badan masih sehat. Tidak. Nabi juga segera berbuka. Ini sangat disunahkan. Karena kurang lebih 14 jam kita tidak makan, tidak minum, kurang kesehatan sudah berkurang, maka segera berbuka. Inilah diantaranya bahwa Ramadan membangun pola hidup sehat dengan tata cara sesuai Rasulullah SAW tentunya,
kita atur waktunya dengan kita belajar Ramadan. Kapan kita mulai makan, kita kapan mulai berhenti makan. Jadi mudah-mudahan dengan belajar Ramadan badan kita akan sehat. Sumu tasihhu, berpuasalah kamu akan sehat. Siswa-siswi SMA di Bogor 2 kelas 10 atau kelas 11 di mana saja yang Bapak banggakan, mari kita lanjutkan untuk menunaikan puasa Ramadan. Kita lanjutkan untuk tadarus Al-Quran. Kita lanjutkan untuk infak sedekah bagi yang membutuhkan. Kita lanjutkan sholat qiyamul lail. Kita lanjutkan aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan. Kita baca buku-buku agama. Kita dengarkan YouTube nasihat agama. Syukur ada majlis ta'lim kita hadiri, karena kita di zaman lagi ada corona, sehingga kita di rumah saja. Mari bisa kita mendengarkan ceramah agama dengan melalui online. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan puasa kita, badan kita akan sehat, jiwa kita akan sehat. Al-aqlus salim fil jismi salim. Dengan puasa akan menumbuhkan, akan membangun akal yang sehat dan badan yang sehat. Demikianlah yang kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.